Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tim Son Simamora. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memahami SEO. Jadi kita membahas cara memahami SEO dulu teman-teman. Bagi teman-teman bagi YouTuber pemula, memahami SEO ini mungkin hal yang baru, tetapi bagi yang sudah senior mungkin juga kita pantas untuk belajar dengan mereka-mereka yang sudah senior. Apa itu SEO atau SEO? SEO itu adalah sering disebut SEO atau Search Engine Optimization. Itu yang berlaku sekarang di YouTube mulai dari dulu, tetapi perlu teman-teman ketahui dulu, ini juga tidak lepas dari algoritma YouTube. Algoritma YouTube itu adalah sistem ranking atau sistem rekomendasi pada YouTube. Nah, ini perlu kita pahami teman-teman, bahwa SEO ini sebenarnya sangat penting dalam sebuah channel. Hal ini sangat-sangat berpengaruh dalam sebuah channel. Bagaimana kita membuat SEO kita, bagaimana kita cara menampilkannya di dalam YouTube, dalam channel kita. Nah, kadang-kadang juga teman-teman sering mengikuti kelas SEO katanya, tapi yang dibahas sebenarnya bukan SEO. Nah, ini perlu teman-teman pilah-pilah ya, apakah benar-benar membahas SEO atau tidak membahas sama sekali, atau hanya mengatasnamakan SEO. Nah, ini teman-teman perlu memilah. SEO itu sebenarnya apa? SEO itu sebenarnya adalah teknik kita mengupload video kita di YouTube. Teknik kita memilih kata kunci dalam mengupload video kita di YouTube. Nah, kita tahu YouTube itu adalah melakukan yang namanya sistem rekomendasi ya, sistem rekomendasi. Nah, biasanya adalah YouTube merekomendasikan mana kata kunci yang paling banyak dicari di YouTube. Nah, kita tahu di dunia internet, YouTube adalah salah satu platform nomor 2 di dunia, mesin pencarian nomor 2 di dunia setelah Google. Nah, itu teman-teman perlu ketahui bahwa YouTube itu juga melakukan sistem rekomendasi. Jadi begitu orang mengetik kata kunci, contohnya kata kunci tutorial. Tutorial nanti akan memunculkan semua kata kunci yang ada kata kunci tutorial. Contohnya tutorial mengupload video, tutorial bikin video, tutorial mencari subscriber, tutorial bagaimana supaya cepat dapat 1000k dan yang lain-lain. Nah, itu nanti akan muncul semua begitu teman-teman mengetik tutorial. Nah, lalu contoh kalau kita mengupload video kita dengan membuat kata kunci tutorial, maka termasuk salah satu video kita adalah dimunculkan dan direkomendasikan oleh YouTube. Nah, ini sudah termasuk salah satu teknik SEO. Nah, nanti teman-teman kita akan bahas dan praktekkan bagaimana cara praktek membuat SEO. Nah, ini kita memahami SEO dulu. Praktek membuat SEO nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi SEO itu adalah yang dimaksud itu ada itu. Jadi bagaimana kita memilih kata kunci untuk sebuah video kita, dan bagaimana kita membuat thumbnail kita bisa cepat direkomendasikan, bisa cepat muncul dalam pencarian. Nah, ada beberapa teman-teman. Jadi kata kunci itu ada banyak. Nah, yang pertama adalah ada kata kunci untuk judul video kita sendiri. Nah, ini teknik SEO juga. Kata kunci untuk judul kita sendiri. Nah, ada juga kata kunci untuk deskripsi. Ada tag di sana, tag deskripsi. Di situ juga adalah kata kunci yang harus kita pilih di dalam deskripsi supaya nanti begitu orang mencari, contohnya kata kunci kita tutorial tadi, begitu orang mencari tutorial, maka video kita akan dimunculkan, akan direkomendasikan oleh YouTube.
Itu teman-teman perlu pahami juga. Nah, terus selain itu adalah bagaimana kita memasang kata kunci kita pada kolom tag. Walaupun sebenarnya pada tahun 2020 setelah beberapa kali perubahan algoritma di YouTube, mulai dari tahun 2018, 19, terus ada perubahan yang dulunya orang bisa monetisasi itu hanya dilihat dari viewsnya itu contohnya 10.000 views itu sudah bisa, tapi begitu dirubah kembali mulai dari tahun 2020 dirubah kembali ke sekarang, itu sampai sekarang adalah persyaratan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, itu setelah itu berubah sampai sekarang, sebenarnya tag di kolom tag yang ada jika kita mengupload video ada kolom tag itu tidak kita isi pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena di situ dibuat adalah itu berfungsi jika orang yang mencari kata kunci salah ketik, maka itu akan muncul. Nah, itu fungsinya sebenarnya. Cuman kalau untuk katakanlah SEO itu tidak termasuk dalam SEO lagi sebenarnya. Karena apa? Karena itu tidak berfungsi lagi untuk merekomendasikan judul kita, untuk merekomendasikan video kita, tidak berfungsi untuk itu sebenarnya. Maka teknik SEO itu adalah di situ tadi, tag judul, kata kunci di judul, kata kunci di deskripsi. Nah, inilah yang biasanya diusahakan oleh teman-teman dan selalu mencari kata kunci melalui aplikasi lain. Contoh seperti TubeBuddy. Nah, itu mencari kata kunci di sana bisa dicari dan bisa disurvei kata kunci tutorial itu berapa orang yang sudah menggunakan di dalam YouTube, berapa orang youtuber yang sudah menggunakan di dalam YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga orang cari di VidIQ. Nah, di VidIQ, aplikasi VidIQ juga sama, dan ini seperti kalau menurut saya lebih keren karena di situ bisa kita survei siapa yang kata kunci yang paling banyak digunakan, berapa orang yang menggunakan. Terus juga di situ ada survei perbandingan, ya, rasio perbandingan kata kunci itu apakah sudah banyak menggunakan atau tidak. Nah, sudah itu juga ada juga rasio yang menunjukkan bahwa kata kunci ini kuat atau tidak. Nah, di situ ada di VidIQ. Nah, jadi itu teman-teman cara memahami SEO ya, Jadi SEO itu sebenarnya gampang saja, hanya kadang-kadang teman-teman sering membuat agak sulit apa segala macam itu. Sebenarnya tidak seperti itu sebenarnya. Nah, SEO itu gampang saja, kata kunci yang ada di dalam judul video. Makanya harus kita isi judul video dan deskripsi video. Nah, kalau kita mau isi kolom tag di dalam kolom pada saat kita mengupload video, itu ada tambahan apabila jika orang yang mencari dan memasukkan kata kunci di dalam YouTube salah memasukkan, maka kalau ada yang cocok dengan salah satu kata tag yang kita masukkan di dalam kolom tag, maka rekomendasi video kita lah yang muncul. Itu sebenarnya. Cuman kalau SEO sebenarnya adalah hanya pada di judul dan di deskripsi dan juga thumbnail. Di thumbnail juga kita harus menampilkan tampilan-tampilan yang menarik dan judul-judul yang pas untuk orang lain. Jangan sampai nanti berbeda judul kita di thumbnail dengan judul video kita, atau beda foto atau thumbnail dengan isi video. Nah, itu yang tidak bisa teman-teman. Maka kira-kira begitu teman-teman cara memahami dulu, memahami SEO, bukan teknik membuat SEO. Kalau teknik membuat SEO nanti akan kita bahas di video sebelumnya. Bagaimana sih cara membuat SEO, bagaimana sih cara melakukan SEO yang benar dalam mengupload sebuah video. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman. Jika ada masukan atau pertanyaan silahkan komen di bawah video ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan share juga like
dan tetap mendukung channel ini supaya tetap bisa menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman kita yang sangat membutuhkan informasi di dunia YouTube. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan salam sehat dan salam